Kita mengambil saat teduh. Sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan ibadah kita dimulai di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat silakan. Suatu sukacita yang luar biasa kalau pada pagi hari ini Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan, bahkan kesempatan indah untuk kita datang di dalam rumahnya, kita mau menyembah Dia, puji dan mengagungkan Dia. Satu pujian yang berjudul Terpujilah Nama Yesus. Ini adalah lagu himne yang ditulis pada tahun 1779 oleh Edward, seorang hamba Tuhan. Lagu ini menceritakan satu kebutuhan rohani manusia akan Allah. Dia mengatakan selama orang Kristen ada di muka bumi, lagu ini akan terus dinyanyikan dan akan dinyanyikan pula di sorga. Bapak Ibu jemaat, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dan penghormatan kita kepada Allah, mari dengan hikmat dan syukur kita pujikan lagu ini. Terpujilah nama
dosa menguasai kita, maka apapun yang kita lakukan tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Dan apa jadinya hidup kita jika kita tidak terlepas dari cengkraman dosa? Namun apakah kita mampu melepaskan diri dari dosa dengan kekuatan kita sendiri? Hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari dosa dan memberi hati yang baru kepada kita. Mari dengan rendah hati kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Bapa yang Maha Kasih, dosa telah menguasai hati dan pikiran kami. Sebab bukan apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik yang kami perbuat, melainkan apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat yang kami perbuat. Tuhan, Engkau yang melihat dan menyelidiki hati dan pikiran setiap kami yang ada di hadapan-Mu saat ini. Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah melakukan apa yang jahat. Dosa telah menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami tidak mampu mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih yang benar. Tuhan, kepada Engkau yang Maha Pengasih kami memohon, ampunilah kami dari segala dosa, dan sucikanlah hidup kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima silakan. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20, Tuhan berkata, "Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Jemaat Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati ketika Tuhan memanggil kita untuk selalu dekat padanya. Baiklah kita membuka hati untuk menerima anugerah keselamatan yang disediakan. Kita pujikan bila tempat buat Yesus.
adalah anugerah bagi kita dari Yesaya pasal 44 ayat 2. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertidur. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang keempat. Kita mulai dari naskah. Mazmur 37 ayat 4. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jemaat sekalian, kita patut bersyukur karena kita punya Yesus. Dialah Tuhan sumber hidup. Dia yang memuaskan dahaga jiwa kita. Ketika kita percaya kepadanya, maka dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air. Kita muliakan Dia, Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Jemaat silakan. Kita akan membawa doa kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa menghitung dengan pasti karena berkat-Mu begitu luar biasa. Untuk kesehatan, usia, bahkan berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati hari ini, kami akan mengadakan tanggung jawab kami sebagai gereja-Mu. Kami akan memilih pemimpin-pemimpin di dalam kepenatuaan, kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat, memberikan pimpinan, sehingga kami bisa memilih yang terbaik ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong agar siapapun yang terpilih, mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa ini adalah panggilan anugerah Tuhan untuk menjadi seorang pelayan, sehingga mereka sungguh-sungguh melayani dengan baik. Kami berdoa juga untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, kiranya Tuhan memberkati situasi keamanan, bahkan pertumbuhan ekonomi. Kami juga berdoa saat ini bagi STT Aletheia di dalam pengembangan ke depan. Kami berdoa untuk kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan dosen-dosen. Tuhan menolong, khususnya tahun ajaran baru ke depan ini, biar Tuhan kirimkan calon-calon hamba Tuhan, khususnya yang dari kalangan gereja GKT. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para pemuda-pemudi warga GKT yang terpanggil untuk mereka siap ditempa di STT Aletheia. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk jemaat kami yang lemah tubuh, yang dalam proses pengobatan dan pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yanti, kami juga berdoa untuk Ibu Farida, kami berdoa untuk Bapak Agus, kami juga berdoa untuk yang lain-lain yang hamba-Mu tidak sebutkan. Kiranya Tuhan menolong mereka semuanya, memulihkan dan menjamah, khususnya Bapak Agus Sandi yang sering kali drop. Tuhan tolong ya Bapak untuk Ibu Liung dan sekeluarga bisa melewati dengan kesabaran, dengan kekuatan iman pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pendaftaran di Sekolah Kristen Aletheia. Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar nantinya di tahun ajaran baru banyak siswa-siswa yang akan dididik mulai dari playgroup sampai SMP ya Bapak. Kiranya Engkau yang mempunyai kuasa, Engkau yang akan menggerakkan, Engkau yang akan memberkati Sekolah Kristen Aletheia Ampenan ini. Tuhan memberkati dan menolong dalam pimpinan perjalanan ke depan. Pada akhirnya kami berdoa bagi kami yang hari ini, pagi hari ini datang dengan penuh beban berat, kiranya Tuhan menolong. Melalui ibadah ini kami diingatkan dan disegarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendirian, ada persekutuan, ada panggilan untuk dekat dengan Tuhan melalui ibadah ini. Kiranya segala beban, pergumulan kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berseru, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan kepada Anda, yang memuji Tuhan dengan
pujian yang kami naikkan, kiranya Tuhan semakin hari semakin memperlengkapi kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga semakin hari kami juga memiliki relasi yang semakin baik dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mari memberkati firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, kiranya menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menata kembali saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di tengah dunia yang sangat-sangat sibuk, yang super sibuk, yang serba sibuk. Biasanya bapak-bapak ketika bangun, yang kerja sudah harus siap-siap, berangkat kerja, mungkin pulangnya malam, besoknya mengulangi hal yang sama lagi setiap hari. Ibu-ibu apalagi ya, bangun pagi harus ngurus rumah, bersih-bersih, ngurus anak mungkin, ngurus suami, setelah itu mungkin punya kerjaan di kantor, harus berangkat kerja lagi, pulang harus kerja di rumah, dan itu terjadi setiap hari. Mungkin Bapak Ibu ada yang kerja, udah pulang rumah sore mungkin jam 5, mungkin jam 4, tapi harus ada kegiatan lain, mungkin di gereja, harus balik lagi ke gereja. Dan itu dalam seminggu itu seringkali terjadi hal-hal seperti itu. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak muda, anak-anak kecil pun mengalami hal yang sama. Anak-anak muda sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kuliah, sibuk dengan sekolah. Anak-anak kecil, hari ini pun sama ya, anak-anak sekolah, saya lihat di SKA itu biasanya pulang paling sore itu kadang jam 4, kadang jam 5, itu saya lihat beberapa anak baru pulang di jam-jam segitu. Belum lagi kalau mereka harus les, belum lagi mereka harus kerja kelompok dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, ini suatu kesibukan yang kita hadapi setiap hari yang terjadi secara berkala. Dan Bapak Ibu, kesibukan ini seringkali membuat kita itu rindu, wah kapan ya saya itu punya waktu khusus saya mau beristirahat dengan tenang, kapan saya itu punya waktu khusus di mana saya itu tidak mau bertemu dengan siapapun. Saya ingin di rumah, tenang dengan keluarga, bersekutu, menikmati waktu dengan keluarga, dan juga menikmati waktu dengan. Tapi tidak dipungkiri, hal ini seringkali susah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kesibukan yang tadi ya, apalagi untuk saat itu. Saya nggak tahu apakah kita hari ini orang-orang yang masih rutin melakukan saat teduh setiap hari atau kita masih bolong-bolong. Saya sendiri dalam mempersiapkan ini saya pun masih bolong-bolong dalam melakukan saat teduh. Tidak rutin setiap hari. Dan khotbah ini mengingatkan saya dan kiranya mengingatkan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesibukan yang sama itu juga pernah dialami Yesus di dalam pelayanan Dia dan juga bersama dengan para murid. Kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-50. Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35. Kita sudah menemukan, kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kemudian kita buka lagi di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6, kita bacakan ayat yang ke-30, 31, dan kemudian kita lanjut di ayat yang ke-46. Markus 6 ayat yang ke-30, 31, dan akan kita lanjut di ayat yang ke-4. Ayat 30, 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahu kepadanya semua yang mereka kerjakan dan rasakan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makam untuk mereka tidak.
Ayat yang ke-46, kita baca sama-sama, 3, 4. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit. Demikian firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dan para murid pun pernah berada di dalam situasi yang kurang lebih sama seperti kita alami hari ini, yaitu sibuk. Saat itu Yesus, kita baca di dalam Injil, kitab-kitab Injil atau keseluruhan Alkitab, kita bisa melihat kesibukan Yesus setiap hari. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, berangkat dari satu desa ke desa yang lain, ke kota-kota yang lain, untuk apa? Untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan. Para murid pun mengalami kesibukan yang sama. Mereka setiap hari mengikuti pelayanannya Tuhan, dan di lain kesempatan mereka berangkat sendiri untuk melayani di tempat yang lain. Jadi mereka semua itu pernah diperhadapkan dengan kesibukan yang sama, yang kurang lebih seperti kita alami hari ini. Tapi suatu hal yang luar biasa yang kita lihat dari kehidupan Yesus dan juga kehidupan para murid, itu adalah mereka tidak melewatkan waktu doa. Mereka tidak melewatkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Kenapa doa atau saat teduh atau waktu berrelasi dengan Tuhan itu suatu hal yang penting yang ditekankan oleh Yesus dan juga para murid pada saat itu? Alasan yang pertama itu adalah untuk mempererat relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita buka, kita baca di dalam Markus 1 ayat yang ke-35 tadi. Di situ secara khusus menggambarkan bahwa Yesus ketika pagi-pagi sekali dia bangun, pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau kita mau pikir Yesus kan Allah ya, kenapa harus berdoa, kenapa harus membangun relasi dengan Bapa? Tetapi kalau kita lihat saat itu Yesus di dalam posisi 100% manusia, 100% Allah. Di dalam posisi sebagai seorang manusia, Yesus perlu untuk bersekutu dengan Bapa. Yesus perlu untuk tetap membangun relasi dengan Bapa. Sehingga di dalam pelayanan itu semua berjalan dengan baik. Nah, Yesus yang adalah Allah pun melihat saat teduh, melihat waktu doa itu sebagai suatu hal yang penting. Apalagi kita ya Bapak Ibu. Kita orang-orang yang gampang terpengaruh dengan dosa, orang-orang yang gampang jatuh dalam dosa. Kita perlu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kita perlu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita melihat terlebih dahulu apa sih yang dimaksudkan dengan saat teduh itu. Saat teduh itu adalah waktu yang kita khususkan setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan di dalam pembacaan Alkitab dan juga doa. Ini beda ya Bapak Ibu dengan doa yang setiap pagi kita bangun, kita berdoa terima kasih Tuhan hari ini Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan setelah itu selesai. Saat teduh ini membutuhkan waktu yang lebih intens, membutuhkan waktu yang lebih memakan banyak perhatian kita. Karena di sana ada doa, di sana ada perenungan Alkitab yang cukup mendalam. Dan ini membutuhkan waktu kita, membutuhkan perhatian kita yang lebih besar. Mungkin kita tanya, kapan sih waktu yang tepat kita itu berdoa kepada Tuhan? Kapan sih waktu yang tepat kita itu bersekutu? Banyak orang itu melakukan saat teduh di pagi hari. Saya nggak tahu Bapak Ibu, biasanya saat teduh di pagi hari. Tapi ada juga yang melakukannya di malam hari, ada juga yang mungkin siang hari, tergantung waktu kosongnya dia, tergantung sempatnya dia itu kapan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus pun melakukan saat doa, melakukan persekutuan dengan Tuhan itu di waktu yang berbeda-beda. Kalau di dalam Markus tadi dikatakan di pagi hari, tapi di beberapa bagian Alkitab lain seperti Lukas dan juga ketika malam Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu waktu yang berbeda-beda ya. Ada yang siang, ada yang malam, atau mungkin ada di waktu-waktu yang lain. Kemudian Daud pun ketika doa, ya katakan ada yang pagi-pagi hari dia datang berdoa kepada Tuhan, ada yang petang hari, ada yang malam hari. Jadi tidak ada waktu yang benar-benar lebih tepat ya, di mana kita melakukan saat teduh. Mungkin kenapa pagi? Kenapa banyak orang memilih saat teduh di pagi hari? Karena mungkin lebih tenang, karena mungkin lebih khusyuk, karena mungkin saat itu belum ada keributan sana sini. Jadi kalau kita mau berdoa, kita mau bersekutu itu lebih tenang, kita lebih menikmati pada saat. Kemudian di mana kita melakukan saat teduh? Kalau kita baca dari kisah Yesus dan juga Daud ketika mereka berdoa, itu sama-sama dikatakan mereka ada di tempat yang tenang.
Daud itu dikatakan berdoa di dalam bait Allah, berdoa di dalam rumah Allah. Sedangkan Tuhan ketika mau berdoa itu dikatakan Tuhan itu selalu menyingkir dari keramaian orang banyak. Tuhan selalu menyingkir dari keramaian orang banyak, keluar dari kumpulan orang banyak, pergi ke tempat khusus dan kemudian berdoa di sana. Jadi kalau kita tanya di mana tempat yang paling tepat untuk kita bersekutu, kita bersaat, ya di tempat di mana tidak ada gangguan, di tempat di mana kita itu merasa lebih menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tempat di mana tidak ada keributan dan mungkin di rumah, di kamar atau di mana begitu, tempat yang tenang, tempat di mana kita tidak terganggu oleh keributan dan lain-lain. Hal ini bisa membuat kita bisa semakin menikmati waktu teduh kita dan Bapak Ibu ketika kuliah, salah satu keharusan mahasiswa teologi itu adalah saat teduh setiap pagi. Jadi kami itu diharuskan bangun jam 4:45, kemudian siap-siap, muka, sikat gigi, dan jam 5 tepat itu semua sudah harus di kamar, duduk di meja belajar masing-masing dan saat teduh. Tapi saya mengaku sendiri, saya dan juga teman-teman yang lain, itu seringkali lalai. Saatnya bangun, kami bangun. Karena kalau saat itu kita tidak bangun, tidak nyalakan kamar, maka ibu asrama akan datang dan kena hukuman. Jadi hukumannya anak asrama itu adalah biasanya 1 jam bersama bapak ibu asrama. Itu biasanya selama 1 jam itu diberi hukuman apapun, biasanya membersihkan asrama atau melakukan hal-hal yang lain. Biasanya para mahasiswa yang kurang taat, termasuk saya juga ya, itu biasanya kita bangun, nyalakan lampu, setelah itu tidur lagi, dan biasanya ibu asrama itu akan jalan keliling. Tapi nggak tahu ya, ibu asrama tidak berpikir sejauh ini ya. Ibu asrama itu selalu pakai sepatu yang kalau jalan itu tok-toknya itu kedengaran sekali ya. Jadi ibu asrama buka pintu dari lantai 1, jalan naik tangga itu semua sudah kedengaran. Sudah pasti semua mahasiswa dengar langkah kakinya betul. Jadi semua langsung bangun dan berpura-pura duduk untuk saat teduh. Ini satu dosa ya, satu kesalahan yang harusnya tidak boleh kami lakukan sebagai mahasiswa teologi. Tapi ini suatu hal juga yang menunjukkan bahwa saat itu saya juga dan juga teman-teman tidak melihat bahwa saat teduh itu suatu hal yang penting. Saat teduh itu suatu hal yang sangat penting di mana kami itu bisa membangun relasi dengan Tuhan, sehingga relasi dengan Tuhan itu semakin intim dan juga semakin akrab. Saya nggak tahu kenapa saat ini banyak orang juga yang tidak begitu melihat saat teduh sebagai suatu hal yang penting. Mungkin karena kita melihat relasi dengan Tuhan itu bukan suatu hal yang harus kita perjuangkan. Mungkin kita lihat relasi dengan Tuhan itu tidak begitu penting. Lebih penting bangun relasi dengan sesama, bangun relasi dengan teman, dengan pasangan, atau dengan anak-anak. Tapi relasi dengan Tuhan itu seringkali kita lupa. Tapi pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa saat teduh itu suatu hal yang penting. Di tengah kesibukan apapun, kita menyempatkan waktu kita untuk bersaat teduh, karena dengan demikianlah relasi kita dengan Tuhan itu akan semakin dieratkan. Relasi dengan Tuhan yang semakin erat juga akan semakin membuat kita paham tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, manfaat dari saat teduh di dalam kehidupan kita itu adalah dengan bersaat teduh itu kembali memulihkan hati dan juga jiwa. Tentunya saat teduh itu memberikan banyak sekali manfaat, tetapi hari ini kita tidak akan bahas banyak-banyak. Yang kedua itu adalah memulihkan hati dan juga jiwa. Kita lihat teks yang baru saja kita baca di dalam Markus 6 ayat yang ke-30. Ya, kalau secara konteks memang ayat ini berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi ada satu kisah manis yang memulai kisah itu. Kita lihat dari ayat 30-31, itu menceritakan tentang sibuknya para murid saat itu. Dikatakan mereka baru saja melayani dari satu desa ke desa yang lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 1 sampai pasal 6, itu berisi semua tentang pelayanan mereka. Mereka menyembuhkan orang sakit, mereka menolong orang-orang yang membutuhkan, mereka memberitakan firman Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan yang paling terakhir itu adalah
mereka menguburkan mayatnya Yohanes Pembaptis pada saat itu. Nah, setelah berbagai kesibukan pelayanan yang mereka lakukan, mereka kemudian kembali berkumpul dengan Tuhan. Setelah berkumpul, kita lihat ayat 30 dikatakan, setelah berkumpul itu dikatakan mereka cerita kepada Tuhan, semacam laporan pelayanan ya. Tuhan, kami sudah melakukan pelayanan ini. Saya ketika kuliah pun, kami itu harus menyerahkan laporan pelayanan. Jadi setiap 1 bulan serahkan ke dosen pembimbing, sebulan ini saya pelayanan ini, evaluasi dari majelis adalah ini dan setelah itu kami serahkan kepada dosen pembimbing dan ada bimbingan selanjutnya. Nah, yang dilakukan oleh para murid pada saat itu, mereka cerita tentang pelayanan mereka kepada Yesus. Mungkin mereka katakan, kami pelayanan ini, yang kami hadapi adalah ini dan ini. Dan Yesus pada saat itu menyadari betul bahwa para murid itu dalam keadaan lelah. Para murid itu dalam keadaan capek, bukan hanya secara fisik, tapi secara mental, secara jiwa, itu pun mereka mengalami kelelahan. Makanya Yesus meresponi pergumulannya para murid pada saat itu di ayat 31, Yesus katakan, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Saat itu sebenarnya banyak sekali pelayanan yang harus mereka lakukan. Tapi Tuhan tahu waktu untuk break sebentar, waktu untuk berhenti sebentar dari kesibukan, termasuk melayani, termasuk pelayanan. Untuk apa? Untuk berdiam diri dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu suatu hal yang penting yang harus kita lakukan juga sebagai orang. Para murid pada saat itu, Tuhan perintahkan, ayo kita ambil waktu sebentar, kita sendiri, kita beristirahat. Dan kata beristirahat di sini, ini bukan hanya tidur, bukan hanya mereka, tapi kata beristirahat di sini, ini juga berarti mereka itu beristirahat di dalam Tuhan. Kata beristirahat itu mereka gunakan untuk apa? Untuk kembali mempererat relasi mereka dengan Yesus. Untuk kembali mempererat relasi mereka dengan Tuhan. Ini suatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ya, termasuk pelayanan. Saya beberapa waktu lalu itu diperhadapkan dengan sebuah pergumulan juga. Papa saya itu sudah menjadi seorang penatua selama beberapa periode dan kalau di Kemit cukup berbeda dengan di sini. Kalau di sini setelah 2 atau 3 periode break, kemudian lanjut lagi ya. Kalau di Kemit itu boleh berapa periode itu kamu mau lanjut terus gak apa-apa. Nah, papa saya itu sudah beberapa tahun, bahkan bertahun-tahun. Hingga kali ini, mereka hari ini entah bisa. Kali ini bapak itu memutuskan untuk saya mau berhenti. Saya mau break. Tapi saat itu mama itu sangat-sangat tidak terima. Sampai dia hubungi semua anak-anak, saya pun salah satu. Ayah telepon papa, bilang papa itu harus maju lagi. Dan saya tahu betul kerinduan mama karena saat itu papa baru sembuh dari sakit yang sebenarnya tidak tertolong. Dan mama mau ucapan syukur adalah papa harus maju. Tapi saya juga mau melihat dari sisi papa, kenapa dia itu mau break sebentar. Dia katakan sudah bertahun-tahun lah dia pelayanan, dia mau break sebentar untuk apa? Dia mau pulihkan kembali semangat pelayanan. Dia mau pulihkan kembali hati yang mencintai pelayanan seperti dulu. Dan saya lihat itu suatu hal yang baik, suatu hal yang penting dan saya bilang ke mama, tidak apa-apa kalau ambil waktu untuk berhenti sebentar dari pelayanan untuk apa? Untuk buat kita lebih semangat lagi menghadapi pelayanan-pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid pada saat itu pun Tuhan katakan perlu untuk berhenti dari kesibukan yang kamu lakukan, termasuk pelayanan kamu. Untuk apa? Untuk kamu bangun relasi dengan Tuhan. Untuk kamu bersekutu dengan Tuhan. Kadang ya, kita sibuk sekali pelayanan ini itu semua kita ambil. Tetapi relasi dengan Tuhan itu, wah, kacau balau. Saya pun mengalami hal itu. Kita sibuk pelayanan, tapi relasi dengan Tuhan itu begitu buruk ya. Relasi dengan Tuhan itu tidak terjalin dengan baik. Dan ini suatu PR yang sangat besar bagi saya, bagi para pelayan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kisah ini kita baca selanjutnya, saat itu pun para murid tidak sempat beristirahat. Karena setelah Yesus memberikan perintah, mereka siap untuk pergi beristirahat, tapi datang lagi banyak orang untuk meminta pelayanan mereka. Jadi mereka tidak sempat sekali beristirahat pada saat. Tapi kalau kita lihat di pasal-pasal terakhir,
di pasal-pasal yang ke-45, Yesus tahu betul saat itu para murid sudah sangat lelah, sangat capek, sehingga Yesus menyuruh semua orang pada saat itu untuk pulang. Semua orang pada saat itu untuk meninggalkan tempat itu. Sehingga saat itu kemudian Yesus gunakan berdoa. Setelah semua orang pulang, para murid pun kembali. Yesus kemudian mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa saat itu Yesus berani menyuruh orang-orang itu pergi? Padahal itu sebuah pelayanan. Karena Yesus melihat relasi dengan Bapa itu juga suatu hal yang setelah pelayanan yang Yesus lakukan itu selesai, Yesus menyuruh orang-orang pergi dan Yesus kembali membangun relasi dengan Bapa. Jadi mengambil saat teduh setiap hari itu juga memulihkan hati dan jiwa. Setelah berbagai kesibukan yang kita alami setiap hari kita berhadapan dengan orang dengan berbagai macam karakter ya, itu satu hal yang sangat-sangat melelahkan. Satu hal yang mungkin buat kita capek bukan hanya secara fisik, tapi secara pikiran pun kita capek. Karena itu butuh waktu untuk kita sendiri dengan Tuhan, butuh waktu untuk kita hanya berdua dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Saat teduh sendiri, itu kalau di dalam bahasa Inggris itu kita lihat adalah quiet with God, adalah waktu berdiam dengan Tuhan. Quiet with God atau waktu berdiam dengan Tuhan. Itu waktu di mana kita benar-benar duduk dengan teduh di hadapan Tuhan, benar-benar yang kita lakukan adalah komunikasi dengan Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan melalui doa dan juga melalui pembacaan firman. Ada sebuah pujian, pujian ini mungkin ada di PPR juga ya. Pujian ini judulnya Indahnya Saatnya. Ini ditulis oleh seorang yang sangat mengasihi Tuhan yang bernama William Walter. Dia ini seorang penulis lagu, kesehariannya adalah dia bekerja sebagai di tokonya dia bekerja di sana. Dan suatu hari dia kedatangan hamba Tuhan dari kota, kemudian datang mengunjungi dia. Ketika si hamba Tuhan ini datang, dia menemukan sebuah kertas yang berisi puisi yang sesuai dengan lirik lagu. Ini awalnya cuma puisi, kemudian orang ini minta puisi ini dibawa ke kota dan kemudian beberapa waktu kemudian dibuat dalam bentuk lagu. Dan lagu ini kita kenal sampai hari ini, kita nyanyi sampai hari ini, Indahnya Saatnya. Inti dari lagu ini adalah seorang yang saat itu hidup sendirian, seorang pelayan Tuhan William ini hidup sendirian dan dia merasakan tenang. Walaupun sendiri tapi dia merasakan ketenangan. Karena apa? Karena dia berrelasi dengan Tuhan. Kata-kata dari pujian ini sangat indah. Dia begitu merasa tenang ketika ada di hadapan hadirat Tuhan. Dia merasa teduh, di sana dia menaikkan setiap doa sehingga apa? Sehingga hatinya itu merasa lega. Hingga dia merasakan kelegaan di dalam waktu dia bimbang, waktu gentar, itu semua dia bawa kepada Tuhan di dalam waktu doa, dalam waktu teduh. Dan pujian ini kemudian memberkati banyak orang, memberkati orang-orang Kristen, bahkan memberkati kita sampai hari ini. Jadi 2 poin tadi mengingatkan kita bahwa saat teduh itu suatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan setiap hari. Saya pun belajar untuk konsisten setiap hari saat teduh, kalau tidak di pagi, malam, supaya relasi dengan Tuhan pun terjalin semakin baik setiap hari. Dan dengan saat teduh pun, pikiran, hati, dan jiwa kita itu kembali dipulihkan Tuhan. Semangat melayani, semangat bekerja, itu kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya 2 hal ini menolong kita melihat bahwa saat teduh itu suatu hal yang penting, yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Mari kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kembali kami diingatkan tentang pentingnya kami sebagai orang-orang percaya melakukan saat teduh. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah berbagai kesibukan yang kami hadapi setiap hari sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak muda atau lain sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kesibukan-kesibukan yang ada tidak membuat kami mengabaikan waktu untuk berrelasi dengan Tuhan, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kami melihat
contoh seperti Tuhan, seperti para murid, di tengah kesibukan yang mereka hadapi, kesibukan pelayanan yang mereka hadapi, tapi mereka tidak lupa untuk berdoa, mereka tidak lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kiranya ini menjadi contoh yang baik buat kami. Kami mau untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan setiap hari di dalam waktu teduhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, akan memberkati hambanya dan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan bahan syukur kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuliakan Tuhan. Bapakku memelihara. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah raya pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati, berikan hikmat kepada hamba-Mu yang mengelola, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan jadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian doksologi, kemudian doa berkat oleh Bapak Pendeta, dan kita akhirkan dengan pujian amin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah orang yang berbahagia. Mari kita pulang, kita tata kembali saat kita, keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan setia membaca firman. Terimalah berkat. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali, ibadah kita telah selesai, dan saya kembalikan kepada penatua. Shalom. Baik Bapak Ibu, mohon kesabarannya, kita nanti mau pemilihan ya. Tapi satu informasi tambahan, nanti ada